Sebelum kajian dimulai, silakan kita agak ke depan ya, karena memang kajian ada dua, sehingga barangkali terlalu sore atau terlalu siang, tapi insya Allah kita mengharapkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah rahmati Allah, kita tahu bahwa antara kebaikan dan keburukan merupakan amal yang tidak mungkin dihindarkan oleh makhluk yang namanya manusia. Oleh karena itu, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah beriman kepada yang namanya al-mizan, yaitu timbangan amal, al-mizan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya berat, ya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dan barang siapa amal timbangannya ringan, maka tempatnya adalah neraka. Yang akan ditimbang kelak pada hari kiamat, pertama adalah amal. Yang kedua juga orangnya juga ditimbang, manusia ditimbang. Ya, karena ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu naik pohon, kemudian betisnya kecil, ya, maka ada yang mencibir. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa ini timbangannya akan berat kelak pada hari kiamat. Ya. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab akidah, diantaranya dalam Syarah al-Aqidah at-Tahawiyah oleh Ibnu Abil Izz al-Hanafi. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa kebaikan dan keburukan memiliki hubungan, ya, bahwa kebaikan bisa menghapus keburukan, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dalam firman Allah surat Hud ayat 114, ya, bahwa sesungguhnya kebaikan bisa menghilangkan keburukan, ya, bisa menghilangkan keburukan. Demikian pula sebaliknya, bahwa dosa pun juga bisa menghilangkan kebaikan, ya, seperti dosa syirik,
ya, bisa menghilangkan semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, ya. Kalau engkau melakukan kesyirikan, ya, Nabi Muhammad ditegur, maka gugurlah semua amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi, ya. Sebagaimana firman Allah, kalau engkau, ya, surat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan sebelummu, orang sebelummu, kalau engkau berbuat syirik maka gugur semua amalmu dan engkau termasuk yang merugi. Ya. Dalam hadis Nabi bersabda, yaitu hadis Tamim Ad-Dari, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khulliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena perbuatan buruk bisa menghapus perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Nah, ini. Perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Begitu juga dalam hadis, ya, terkait dengan perbuatan buruk bisa menghapus amal kebaikan. Seperti hadis apa? Al-muflis, hadis orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wala mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Nah, siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Memang masuk akal, ya, yang bangkrut ya kehabisan modal lah. Tapi Nabi meluruskan, bukan itu yang beliau maksudkan. Orang yang bangkrut adalah dari umatku, ya, yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa berbagai macam pahala, puasa, sholat, ya, zakat. Akan tetapi dulu di dunia dia mencela, mencaci maki fulan, memfitnah wanita baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Sehingga apa? Diambillah kebaikan-kebaikannya, ya. Kemudian ternyata masih tersisa setelah kebaikan dia diambil, diberikan kepada orang-orang, masih tersisa dosanya, kedoliman pada orang. Akhirnya dosanya orang lain yang diambil, kemudian dilempar ke dia dan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, jadi di sini para jemaah harus kita sadari, memang kebaikan dan keburukan itu, ya, saling apa? Saling mempengaruhi. Ya. Tapi ingat, yang bisa menjawab nanti dapat buka bersama. Ya, tolong jawab nih. Nabi bersabda, lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka, faqala wa iyyaya walakin taghammadani Allah bifadlihi wa rahmatihi. Rawahul Bukhari. Tidak akan bisa memasukkan seorang dari kalian ke dalam surga amal ibadahnya. Para sahabat bertanya,
termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku, tapi aku mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan hadis ini dengan surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat berapa itu ya? Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke 72 ya. Ayat 72 Az-Zukhruf wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini juga berkaitan dengan amal. Tadi juga amal. Itulah sorga yang diwariskan kepada kalian, wa tilkal jannatul lati uristumuha, diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Ya, dengan amal-amal kalian, karena amal-amal kalian. Nah, tadi Nabi menyampaikan bahwa amal kalian tidak akan bisa membuat dia masuk surga, ya. Tolong sambil menahan puasa, ya. Antum kalau diam berarti benar-benar puasa, karena puasa itu artinya diam. Ya, kalau antum ngomong berarti batal nih. Ya, nadartu lirrahmani sauma, aku bernadar kepada Allah saum, kata Maryam. Apa saum? Itu menahan tidak bicara. Nah, sekarang saya paksa untuk batal bicaranya nih, bukan puasa untuk makan minumnya. Tolong bagaimana menjamak pemahaman dari hadis bahwa tidak akan masuk surga, ya. Tidak akan membuat kamu masuk surga amal perbuatannya. Silakan yang mau menjawab. Karena jalan yang ditempuh oleh para ulama adalah pertama, ketika ada kesan apa? Kesan bertabrakan antara dalil Al-Quran dengan Quran, Sunnah dengan Sunnah, Quran dengan Sunnah, itu yang ditempuh adalah apa? Yang ditempuh adalah al-jam'u bainal adillah, bukan dibuang sebagian, ya, bukan dibuang sebagian. Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah. Ya, tidak akan masukkan, ya, sebentar Pak Joko. Sabar tuh, orang puasa sabar nih. Sabar untuk membatalkan puasanya. Jadi tidak akan membuat masuk surga amal perbuatan kalian. Sahabat bertanya, ya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau? Iya, wala ana. Termasuk aku juga, tapi Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadaku. Silakan. Tadi surat Az-Zukhruf ayat berapa? Ayat 72, iya. Ya, tadi dimaksudkan adalah kita masuk surga karena rahmat Allah, tidak bertentangan dengan surat Az-Zukhruf, karena segala amal yang kita lakukan adalah semuanya adalah kemudahan dari Allah. Ya, ahsan, barakallahu fiik. Jadi ba yang ada di surat Az-Zukhruf, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, ba itulah surga yang telah diwariskan untuk kalian bima kuntum. Ba di sini adalah ba sababiyah. Ba sababiyah, dengan sebab, dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi amal itu sebagai sebab. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan amal itu yang memasukkan surga, tapi sebagai sebab. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah
apa? Kita disuruh untuk al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa ya, wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Faqalu ya. Faqalu, Nabi bersabda, masing-masing kalian, tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan sudah ditetapkan tempatnya di neraka. Ya. Faqalu ya Rasulullah, apa? Astagfirullah. Para sahabat mengatakan, nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Para sahabat bertanya, kalau memang seperti itu ya Rasulullah, kita bersandar pada ketentuan, pada ketetapan, pada takdir, wa nada'ul amal, dan kita tinggalkan amal. Apa kata Nabi? I'malu, berbuatlah. Ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah, beramallah, masing-masing kalian akan dimudahkan ya menuju kepada penciptaannya. Ya, silakan bapak-bapak, silakan ya. Jadi yang membuat manusia masuk ke dalam surganya Allah bukan amal ibadahnya, tapi adalah apa? Rahmat Allah. Loh, kita disuruh beramal, kita bisa beramal, itu semua kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ya. Seperti Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan pada saya amal ibadah apa yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari neraka. Nabi mengatakan, beliau bersabda, "Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang sangat besar, sangat berat, tapi menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kita dimudahkan mengerjakan sholat, dimudahkan orang-orang berangkat haji, dimudahkan menjalankan ibadah umroh, dimudahkan sekarang berpuasa. Itu semua Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan. Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan. Mudah berpuasa, mudah untuk nanti berbuka segera, ya, karena segera berbuka termasuk sunnah kebaikan. Kemudian mengakhirkan sahur termasuk kebaikan. Kemudian dimudahkan sholat taraweh, dimudahkan baca Quran, dimudahkan mengeluarkan zakatnya, dimudahkan untuk memberikan sedekah, dimudahkan untuk memberikan buka bersama. Itu semua adalah kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan rahmat sehingga orang-orang tersebut digerakkan hatinya. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ini sebagai mukaddimah ya, yang menjadi tema malam ini adalah yaitu kaidah penting ya yang terkait dengan amal-amal ya. Yang ini saya ambil ya dari sebuah asar ya. Kaidah penting menghitung dosa agar tidak tertipu dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan ya. Jadi
kita jangan menghitung-hitung amal-amal kebaikan, tapi hitunglah dosa-dosa kita, ya. Nah, itu akan dijamin, ya, sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, akan aku jamin, ya, bahwa kebaikan kalian akan dihitung, ya. Diambil dari perkataan beliau, fa'uddu sayyiatikum, ya, fa ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'un, rawahu ad-Darimi. Hitunglah dosa-dosa dan kesalahan kalian, maka aku jamin, ya, kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Ya. Dan di dalam ayat juga disebutkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, iman, yaitu sholat. Ini, ya, dalam surat Al-Imran, Al-Baqarah ayat 100 berapa ini, ya Allah, sebentar, Al-Baqarah 143, ya, wa maka Allah, ya, liyudhi'a imanakum. Al-Baqarah 143. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu apa? Salat, ya, salat kalian. Juga Al-Imran 171. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, yaitu pahalanya orang beriman. Nah, ini. Jadi di sini para jemaah sekalian, kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan dicatat. Allah tidak zalim, ya. Allah tidak zalim. Pasti dicatat. Allah tidak lupa, ya. Maka narobuka nasiya. Sekecil apapun Allah tidak lupa, maka narobuka nasiya. Nah, ini, ya. Allah berfirman yang sering kita dengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini, barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, sebesar biji dzarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun, siapapun dia, akan melihat balasannya. Jadi Bapak Ibu, kebaikan itu apa? Akan tercatat, ya. Sekarang kita mungkin menghitung berapa juz, berapa kali hatam. Nah, ingin memperbanyak kebaikan, tapi kita jangan lupa menghitung kesalahan kita, dosa apa. Nah, dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, ya, maka beliau mengatakan fa'uddu sayyiatikum, ya, fa'ana dhamin alla yadi'ah hasanatikum, ya, syai'un, ya, la yadi'a min hasanatikum syai'un. Hitunglah dosa-dosa kalian. Dari tadi kita bangun tidur, apa ya dosa saya ya kepada Allah Ta'ala? Apa dosa saya kepada orang, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman di kantor? Apa dosa saya? Nah, ini. Nah, itu kita barangkali jarang menghitung dosa-dosa, jarang menghitung kesalahan. Tapi yang kita hitung, wah, saya dapat berapa juz ya, gitu. Saya dapat berapa kali hatam, betul nggak? Ya itu silakan. Ya,
Karena di sini juga tidak disebutkan oleh Ibnu Mas'ud jangan menghitung kebaikan, tapi ada mafhum pemahaman. Kebaikan pasti, ya, ya, kebaikan itu pasti, ya, tercatat para jemaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia dapatkan balasannya. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, pasti dia akan mendapatkannya. Karena kalau kita menghitung-hitung kebaikan, lupa dengan keburukan, nah ternyata keburukan pun juga bisa menghapus kebaikan. Seperti tadi hadis al-muflis, ya, atadruna mal muflis, faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wala mata', faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidat min khotoyahu faturihan alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Ini hadis yang sangat penting yang barangkali tidak boleh kita melalaikannya, ya. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah sebenarnya orang-orang yang bangkrut? Para sahabat berpikirnya adalah orang yang tidak punya modal, sehingga mereka menjawab orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta. Tapi Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut adalah dari umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain, dari umatku. Ya, kemudian dijelaskan seperti apa umatnya yang bangkrut tadi, yaitu dia datang pada hari kiamat, yaitu nanti kelak pada hari kiamat ketika dihisab, dia ternyata sholatnya masya Allah membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala puasa, pahala sholat, tarawihnya masya Allah mantap, puasanya mantap, ya. Zakatnya mantap, sedekahnya macam-macam. Nah, apa kata beliau? Tapi sayang, dulu di samping sholat, puasa, zakat, haji, umroh macam-macam, suka mencaci maki orang, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya tanpa hak, memukulnya, menumpahkan darahnya. Kemudian apa? Ambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang-orang yang disakiti, didzalim ini, diambil ini, kasih lagi ini, habis sudah pahalanya. Ternyata ya masih banyak kesalahan dia pada manusia, pada orang. Akhirnya dosa-dosa orang-orang yang telah disakiti diambil dan dilempar kepada orang tersebut, dan kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Nah, oleh karena itu para jemaah, mari kita hitung-hitung kesalahan. Sebab otomatis insya Allah kalau orang menghitung dosa dan kesalahan, insya Allah dia akan isi dengan kebaikan. Orang yang menghitung kebaikannya belum tentu dia mengisi lepas dari dosa dan kesalahan dan keburukan yang dilakukan. Tapi kalau orang sudah menghitung keburukannya, kalau kita menghitung kesalahan kita, saya yakin, ya, yakin pasti
selalu isi kebaikan dan tidak peduli kebaikan seperti apa. Oleh karena itu apa? La tahkironna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa ahoka biwajahin tolkin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi bersabda, ittaqun naro walau bisikit tamroh. Takutlah neraka meskipun dengan separuh biji korma. Nah, ketika kita memikirkan dosa, maka otomatis langsung apa? Istighfar, kebaikan. Betul. Tapi ketika orang memikirkan kebaikannya, belum tentu bisa juga lakukan dosa di saat itu. Dengan apa? Cara ujub. Wah, saya masya Allah, ya. Wah, saya masya Allah. Sholat saya hebat, umroh saya hebat, haji saya hebat. Nah, itu sudah ujub, sudah termasuk keburukan. Di antara yang membinasakan, ijabul mar'i ala nafsih, yaitu orang kagum pada dirinya. Nah, biasanya kalau sudah kagum, bersama dengan itu dia nyari rival supaya viral. Nah, nyari rival supaya viral. Apa? Ini nggak ada apa-apanya ini dengan saya ini. Ini nggak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Kiber. Habis ujub, kiber, sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Nabi bersabda, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ini para jemaah. Ya. Tapi kalau kita menghitung dosa, justru malah kita takut, ya, dengan amal ibadah kita itu diterima apa tidak oleh Allah Ta'ala. Itu, ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tu ma atau wajilat wa qulubuhum wajilat. Ya, coba dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Sebentar. Al-Mu'minun ayat 60, ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang didatangkan, ya, nanti di akhirat amal-amal kebaikannya itu didatangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika didatangkan amal-amal itu, mereka hatinya takut. Nah, kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat huwa alladzi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yahfazu azza wa jalla. Qala la ya binta Abi Bakar ya binta Siddiq walakin alladzi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa huwa yahfazu azza wa jalla. Surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, orang-orang yang didatangkan amal-amalnya, perbuatannya, hatinya takut. Nanti amal kita itu ditampakkan di hari kiamat. Nih perbuatanmu nih. Nah, yang baik dan buruk. Ya. Dan dihitung. Tidak tersisa sedikit pun. Yang kecil maupun yang besar. Semuanya dihitung, para jemaah. Ketakutan semua. Nah, ini Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah jadi maksud ayat itu adalah orang yang mencuri, orang berzina, orang minuman khamr, minuman keras, dan takut pada Allah Ta'ala? Bukan, justru adalah orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah. Dia takut kepada Allah Ta'ala. Takut apa? Takut tidak diterima. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, yaitu yakhafu an la yuqbala.
takut tidak diterima. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, yang biasanya kita lebih cenderung untuk menghitung kebaikan-kebaikan. Wah, saya sudah banyak pahalanya. Betul. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, berapa banyak? Apa antum pegang kalkulator? Tidak Pak Ustaz, tapi apa? Ya sudah berapa kali, ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, orang yang menghitung kebaikan, orang yang menghitung-hitung perbuatan baik yang dikerjakan, tidak lepas dari celah, ya, dia akan kagum dengan kebaikannya. Ketika kagum, ya kagum, wah saya ini. Ketika kagum dengan perbuatan baik yang dilakukan, itu sudah apa? Sudah keburukan masuk. Apalagi nanti sombong. Biasanya kalau sudah kagum, nyari rival untuk diviralkan. Nah, itu. Udah rival, apa rival itu? Cari lawan. Nah, ini nggak bagus nih, masih bagus saya. Ini nggak bagus, masih bagus saya. Ya, apalagi sampai terkadang orang dengan kebaikan itu diviralkan, ya, umroh pura-pura doa depan Ka'bah, difoto, di share, ya, ini para jemaah. Sehingga apa? Bisa juga terjatuh kepada sum'ah, memperdengarkan, atau riya, pamer. Kalau kita menghitung-hitung kebaikan, ya. Tapi kalau kita menghitung dosa, justru takut amal ibadahnya tidak diterima. Ya Allah, tadi saya kok ngomongin ini, ghibah itu, ya Allah, istighfar. Biasanya dibarengi istighfar. Kalau kita berbuat dosa dibarengi istighfar. Kalau kita menghitung kebaikan, tidak menutup kemungkinan masuk celah sum'ah, memperdengarkan amal, masuk celah riya, pamer amal ibadah, pamer sedekah, pamer umroh, pamer macam-macam. Atau juga itu tadi, kagum pada dirinya, atau sampai lebih sombong. Itu, ya. Nah, ini. Mari kita hitung dosa kita. Nah, ternyata orang menghitung kesalahannya itu terkadang agak susah. Ngaku salah saja agak susah. Apalagi ngitung kesalahan. Yang akui kesalahan kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku akui nikmat semua yang Kau berikan padaku, dan aku akui ya Allah dosa-dosaku. Iya, saya dari dosa pada fulan. Ya sudah, fulan saya minta maaf ya. Kalau sekiranya minta maaf fulan tuh mungkin marah, kata Syekhul Islam, cukup satu, minta ampun pada Allah, kemudian minta ampun untuk orang tersebut, kemudian bicarakan kebaikan-kebaikan orang itu di depan orang-orang yang barangkali kita ngomongin keburukan-keburukannya. Ini para ikhwan sekalian rahmati Allah. Ini saya ambil dari perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam asar yang sangat panjang sekali, ya. Dan ini merupakan asar yang penting, ya, barangkali untuk saya bacakan asar tersebut, ya. Hadis tersebut, ya, asar mauquf pada Abdullah bin Mas'ud. Ini ceritanya sahabat
Abu Musa Al-Asy'ari, ya, dia mengatakan, inni ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadiruna as-shalah fi kulli halqati rajulun wa fi aidihim hasa fayaqulu kabiru mi'ah fayukabiruna mi'ah. Ya, panjang, saya baca terjemahannya. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, aku melihat di masjid satu kaum membentuk halakoh-halakoh dan masing-masing pegang batu. Kemudian masing-masing halakoh ada yang mimpin. Ayo baca la ilaha illallah 100 kali, baca tasbih 100 kali, ya. Kemudian baca tasbih, baca takbir 100 kali. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadi'a min hasanatihim syai'un? Tidakkah engkau suruh mereka untuk menghitung kesalahannya saja, ya, dan kau jamin bagi mereka bahwa kebaikan mereka tidak akan sia-sia sedikit pun, ya. Kemudian kata Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, kemudian dia mendatangi halaqah, Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah, kemudian berdiri, ma hadzal ladzi arakum tasnaun. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa yang kalian lakukan ini, ya. Orang itu menjawab, ya Aba Abdurrahman, haso na'uddu bihi takbir wat tahlil wat tasbih wat tahmid. Ini batu-batu yang saya pakai untuk menghitung takbir, tahlil, tasbih dan tahmid, baca la ilaha illallah. Qala, apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Fa'uddu sayiatikum fa ana dhamin alla yadi'a min hasanatikum syai'un. Hitunglah dosa-dosamu, hitunglah kesalahanmu, aku jamin kebaikanmu tidak akan sia-sia sedikit pun, ya. Kemudian, waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum haula ashabu mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabul wa aniyatuhu lam tuksar walladzi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda bi millati Muhammad au muftatihu babad dhalah, ya, muftatihu babid dhalalatin. Wahai umat Muhammad, kepada kaum itu, ya, betapa cepatnya kehancuran kalian, ya, artinya melakukan perbuatan yang tidak diberikan contoh oleh Nabi, ya. Sementara kata beliau, kata Abdul Mas'ud, para sahabat Nabi masih banyak yang masih hidup, pakaian mereka belum usang, alat-alat makan minum mereka belum hancur, ya. Sesungguhnya kalian berada di atas millah. Apakah kalian ini berada di atas millah yang lebih lurus dibandingkan millahnya Nabi Muhammad? Apakah kalian berada di atas cara ibadah, ya, yang lebih lurus, lebih benar dibandingkan dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu kesesatan? Apa jawabannya? Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami mengharapkan kecuali kebaikan. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi tidak sampai. Asar ini diwakilkan Imam Ad-Darimi dengan banyak jalan, ya, enggak disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi ada orang beribadah tapi dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat, dan sahabatnya ulama besar, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mengatakan, apa yang kalian perbuat? Kok kalian berbuat seperti itu? Pegang batu dihitung, ya.
Kok begitu padahal tidak pernah diajarkan Nabi. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, hitung dosa-dosa kalian. Aku jamin kebaikan kalian akan dihitung, tidak akan sia-sia. Ya. Nah, ternyata para jamaah rahmati Allah, mereka menjawab, kami ini menghendaki kebaikan. Apa yang beliau? Jadi kaidah, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang menghendaki kebaikan tapi tidak sampai. Ya. Nah, oleh karena itu amal ibadah dilakukan syaratnya dua. Satu ikhlas, yang kedua ittiba, sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi tidak mengajarkan, maka jangan sampai kita melakukannya. Apapun dalam bentuk ibadah apapun. Ya. Nah, kembali kepada kita menghitung kesalahan para jemaah rahmati Allah, lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih. Wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dhubabun yaqa ala anfi fa yaqulu hakadha, rawahul Bukhari. Orang mukmin melihat dosanya seperti apa? Seperti dia berada di lereng gunung. Orang mukmin melihat dosanya seperti dia berada di lereng gunung. Dia takut gunung itu hancur dan menimpa dirinya. Itu orang mukmin. Sementara orang fajir, orang yang suka berbuat dosa, melihat dosanya seperti apa? Seperti lalat yang bertengger di hidungnya. Ada lalat di sini. Biasanya kita tepis. Ah, ini apa ini? Ya, remeh-remehkan. Jadi kalau orang yang gemar berbuat dosa, melihat dosanya itu seperti apa? Lalat yang berada di hidungnya, meremehkan. Nah, kesempatan di Ramadan ini, ya, Nabi bersabda apa? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jin, ya. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun, ya. Wa nada yunadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqau minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Rawahu An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apabila malam pertama bulan Ramadan, syaitan diikat, dibelenggu, termasuk juga tokoh-tokoh setannya. Kemudian pintu neraka ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Pintu surga dibuka, tidak satu pun yang ditutup. Lalu ada suara yang memanggil dari sisi Allah, hei orang-orang yang suka berbuat baik, ayo sambut. Nah, ayo kita sambut. Sebaliknya, ya baghiyasy syarri aqsir, hei orang yang suka gemar berbuat dosa, berbuat salah, berbuat keburukan, berhenti. Nah, ini kesempatan para jemaah. Nah, bagaimana kita berkesempatan, mengambil kesempatan untuk menghitung dosa-dosa kita sebelum Ramadan seperti apa? Ini manfaatkan di Ramadan. Ramadan bulan penuh dengan ampunan. Terbesitkah dalam benak kita ketika sholat taraweh hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan malam diantaranya dengan sholat taraweh dengan iman dan mengharapkan pahala pada Allah, dihapuskan dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa ya di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, dihapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Pernahkah kita berpikir ke sana ketika kita melakukan sholat taraweh, ketika melakukan puasa seperti ini? Nah, mari kita hadirkan ya sabda Nabi tersebut. Kenapa? Karena manfaatnya besar. Di antaranya, kalau kita ingin minta
minta, ingin diampunkan dosa-dosa dengan puasa kita, dengan tarawih kita, insya Allah kita akan hati-hati untuk melangkah ke depan dari perbuatan dosa. Maka hitunglah dosa-dosa kita. Kebaikan pasti Allah Ta'ala catat, pasti dicatat. Ya, Allah tidak lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Allah berfirman, Allah Tuhanmu tidak lupa. Ya. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang beriman. Wa makana Allahu yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Apa iman di situ? Tafsirnya adalah salat. Itu semuanya dicatat. Sampai sedikit sekecil apapun. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dicatat sekecil apapun para jemaah. Sehingga jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan juga remehkan keburukan sekecil apapun, ya, agar kita bisa mengontrol diri di dalam hidup dan berkehidupan ini. Saya berulang-ulang saya sampaikan di berbagai macam kesempatan 9 perkara, bahkan saya beri judul kiat meraih hidup bahagia, kiat meraih hidup bahagia, ya. Tanpa saya jelaskan satu-satu, itu sudah antum paham. Apalagi kalau jelaskan dengan berbagai macam dalil Quran dan Sunnah, lebih mantap dan meyakinkan. Apa 9 perkara itu agar kita hidup bahagia? 1, ini saya akhiri karena ada 2 kajian. 1, doa. 2, usaha atau amal, ngambil sebab tadi, beramal, usaha. 3, tawakal. Ya, kita berdoa minta pada Allah Ta'ala diberikan rezeki, dimudahkan urusan keluarga, doa. Dan kita usaha, ya, burung saja keluar, usaha. Ya, kemudian kita tawakal pada Allah. Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut thayr taghdu himasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian tawakal pada Allah dengan benar, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung. Burung terbang di pagi hari lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, tawakal. Kemudian yang keempat, kalau sudah doa, usaha, tawakal, berhasil 4, syukur. Bersyukur. Ya. Kalau jangan sombong. Jangan ujub, tapi bersyukur. Ya, makanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itu amal ibadah kalian loh, ini salatmu, puasamu, sedekahmu, zakatmu, ini sihalakum, aku hitung, Allah hitung. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku balas. Barang siapa yang dapat kebaikan, hendaklah baca apa? Alhamdulillah saya bisa sholat tarawih, alhamdulillah bisa zakat, alhamdulillah bisa puasa, alhamdulillah bisa baca Quran, dan seterusnya. Ya, ini bersyukur pada Allah. Falyahmadillah. Barang siapa yang tidak mendapatkan demikian, jangan mencela kecuali celalah dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kalau tidak berhasil, jangan putus asa. Apa yang kelima? Sabar. Kata Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, apa? Sabar. Harus sabar. Sabar. Ya. Yang keenam apa? Istighfar. Banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Mungkin kurang dalam doa, kurang dalam usaha, kurang dalam tawakal, kurang dalam syukur, kurang dalam sabar. 6, istighfar. Mohon ampun pada Allah. Yang ke-7, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang ke-8, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Dan terakhir, ya, sudah selesai, waktu saya sudah habis dari tadi kali. Ya, yang terakhir, jangan bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Berkawan dengan orang yang soleh, karena akan dapat
kebaikan-kebaikannya. 9 itu. Ya, coba sisi kehidupan apa saja? Kalau perhatikan doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, istighfar, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, jangan meremehkan keburukan, dosa sekecil apapun, berteman dengan orang-orang yang soleh dan orang baik. Insya Allah hidup bahagia. Sampai di sini, minta maaf tidak ada pertanyaan, biasanya ada tanya jawab karena ada materi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hitunglah dosa-dosa kita, yakinlah kebaikan kita dijamin oleh Allah Ta'ala, tidak akan sia-sia sedikit pun. Kurang lebih mohon maaf sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.